Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim CGP Angkatan 9 Kota Jayapura membuat aksi nyata diseminasi penerapan budaya positif. Tim Mulyana dari SMK Negeri 5 Seni dan Industri Kreatif Jayapura. Melinda dari SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura. Nurlina dari SMK Negeri 5 Seni dan Industri Kreatif Jayapura. Sebelum saya membuka presentasi kita kali ini, izinkan saya membaca pantun sejenak. Ambil kayu untuk membuat kursi. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, kuucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kesempatan belajar bukan berarti kami bertiga saat ini yang akan memberikan diseminasi ke ibu-ibu, akan presentasi merupakan kami yang terbaik, tidak. Tapi kami juga masih dalam proses belajar sama dengan Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Jadi dalam hal ini pesan saya, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon maaf, Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Izinkan saya untuk memimpin dalam ajaran Katolik, yang lain boleh menyesuaikan. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena kasih-Mu begitu besar kepada kami, keluarga besar SMK Negeri 5 Seni dan Industri Kreatif Jayapura. Saat ini berkumpul bersama di tempat ini untuk mengikuti kegiatan dari para guru penggerak dalam mendidik, mengajari dan mendampingi anak-anak yang telah Engkau percayakan kepada kami saat ini. Ya Bapa, kami mohon secara khusus berkatilah ketiga ibu yang akan memberikan materi kepada kami. Semoga apa yang telah mereka pelajari, mereka bagikan saat ini kepada kami, boleh bermakna di dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan kami mohon ampun bila kami ada salah di dalam kehidupan kami setiap hari. Ampunilah dosa-dosa kami, sehingga kami boleh layak kepadamu untuk mengajari dan mendidik anak-anak kami.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Francisca, semoga kegiatan kali ini membawa manfaat bukan hanya untuk kami bertiga, tapi semua warga sekolah yang ada di SMK Negeri 5. Budaya positif ini kali ini kami akan membahas beberapa item, diantaranya tentang paradigma perubahan, disiplin positif, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan kebutuhan dasar, serta ada beberapa lagi. Nanti kami akan berkolaborasi bertiga. Nanti kami akan membahas 7 komponen yang akan kami bahas di budaya positif. Akan kami bagi 3, dan nanti yang akan menyampaikan materinya adalah kami bertiga. Ice breaking dulu sejenak. Karena saya pegang mic, jadi saya akan membuat ice breaking. Clue-nya adalah huruf ketiga. Mohon diperhatikan. Clue-nya huruf ketiga. Meja. C. Oke, good. Kursi. Iya. Oke, good. Paham. Kalau tas. Salah. Kalau L. Iya, L, betul. Ingat, di awal sudah saya sampaikan clue-nya adalah huruf ketiga. Clue-nya adalah huruf ketiga, ya. Jadi tadi saya bilang kalau tas, tadi terpancing semua di awal, meja ini, kursi ini. Kalau tas ada bilang S, padahal bukan. Itu adalah S. Ya, terima kasih, kita tepuk tangan dulu. Sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu, ini kami tidak bermaksud menggurui guru-guru hebat yang ada dalam ruangan ini, karena saya yakin semua yang di ruangan ini adalah guru-guru hebat. Kalau tidak hebat, tidak mungkin menjadi seorang guru. Untuk menyampaikan materi yang pertama, silakan. Selamat siang Bapak Ibu. Bapak Ibu, pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, berkesempatan meluangkan waktunya di ruangan yang biasa kami sebut ruang kolaborasi untuk melakukan diskusi-diskusi terkait apa-apa yang akan kita diskusikan, terutama pada kesempatan hari ini. Pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada kebutuhan dasar. Selanjutnya Bapak Ibu ada pada posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua ini adalah konsep-konsep inti budaya positif. Ada yang ingin berpendapat Bapak Ibu tentang apa itu budaya positif di lingkungan sekolah ataupun budaya positif di lingkungan keluarga? Ada yang bisa membantu saya? Menurut saya budaya positif dan keluarga itu membuang sampah pada tempat sampah. Itu berdoa, anak-anak membersihkan rumah. Oke, ada lagi? Ditambahkan self disiplin. Ya di sini saya juga ada poinnya itu self disiplin. Jadi kalau di lingkungan rumah ya kita misalnya pola makan yang teratur, tidur teratur, jamnya ya jam tidur, bangunnya sesuai lah gitu. Kalau di sekolah ya jangan terlalu bangun. Ya di rumah tadi misalnya juga jangan terlalu ke sekolah. Sorry. Kalau yang di rumah tadi juga misalnya bangun tidur terus langsung bersihkan rapikan tempat tidur, kan salah satu self disiplin yang perlu dilakukan. Jadi dari Ibu Tri pemaparannya juga termasuk dari budaya positif yang di sekolah, bahwa kita anak-anak jangan terlambat datang ke sekolah. Jam kita masuk itu jam 7.15, berarti kita harus konsisten di jam 7.15. Itu adalah salah satu budaya positif Bapak Ibu. Oke, apalagi di budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, seragam. Senin sampai Jumat itu ada seragamnya, ya. Jadi itu salah satu penerapan budaya positif di sekolah. Apalagi tata krama yang baik, menciptakan tata krama yang baik antara guru dan siswa juga salah satu budaya positif di sekolah. Nah, saya akan perlihatkan di layar tentang budaya positif. Itu merupakan nilai
berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter. Berkarakter ini adalah yang dimaksud sesuai dengan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu diberikan pemahaman tentang budaya positif, tapi yang melenceng dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma belajar yang pertama. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu lagi, apakah di sekolah ini sudah ada perubahan paradigma belajar, Bapak Ibu? Silakan, siapa yang bisa membantu saya berkomentar? Paradigma belajar ya. Nah. Oh, di sini belum ya? Oh, oke. Baik. Jadi kalau kita berbicara tentang perubahan paradigma belajar, itu adalah salah satunya adalah kurikulum merdeka. Proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya. Proses perubahan paradigma baru yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Ini pembelajaran yang dilakukan berdasarkan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum saya laju, ada yang bisa berkomentar lagi, Bapak Ibu, berdiferensiasi itu apa? Ya, betul, perbedaan. Di dalam suatu lingkungan kelompok itu ada perbedaan, ya. Dan sebelum kurikulum merdeka ini, kita sebenarnya sudah menerapkan perbedaan-perbedaan itu dengan kemudian kebutuhan siswa sesuai dengan karakteristik siswa. Kita lanjutkan dari prinsip pembelajaran berdiferensiasi ini, itu setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi berdiferensiasi inilah muncul yang namanya tahapan perkembangan teori psikologi dengan menentukan tiap dimensi dari profil pelajar Pancasila. Dimensi apa saja, Bapak Ibu? Kita lihat ada 6 dimensi. Mohon maaf kalau terlalu kecil. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karakter yang pertama, dimensi pertama. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kolaborasi. Yang keempat, kreatif, mandiri dan bernalar kritis. Ya, ada 6 dimensi ini yang nantinya di pembelajaran dengan paradigma baru akan kita munculkan. Jangan hanya memunculkan satu aspek saja, tetapi yang harus dimunculkan di sini adalah profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma teori kontrol. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu melihat teori kontrol itu yang seperti apa. Ilusi kontrol. Di dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu, terkadang kita mengontrol anak sesuka guru. Saya juga begitu, Bapak Ibu. Sebelum saya mengetahui bahwa ternyata itu hanya sebuah ilusi. Ilusi mengontrol murid. Ini hanya ilusi, Bapak Ibu. Yang benar adalah murid sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kita tidak bisa. Apa yang terjadi kalau misalnya kita mengontrol murid dengan senaknya? Pendapat murid tentang guru itu akan berbeda. Semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu adalah ilusi. Kenapa dikatakan ilusi? Karena ternyata Bapak Ibu, nanti saya masuk di pendidikan guru penggerak ini bahwa saya tahu ternyata pemberian hadiah, penghargaan itu malah menurunkan karakter anak. Nanti itu akan dibahas lebih jauh lagi, terkhusus pada kebutuhan manusia. Oke, kita lanjut. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi. Sama dengan yang pertama, guru mengontrol guru mengontrol murid. Ini yang keempat, senang bersama. Itu ternyata hak siswa itu dia punya sendiri. Kita hanya sebagai fasilitator mengakomodir kebutuhannya mereka saja dalam proses pembelajaran. Dan tentunya yang memiliki kontrol di sini, di lingkungan sekolah atau di dalam kelas, apakah itu guru atau murid? Ya, selama ini guru ya. Ya, bagaimana supaya mereka bisa berproses dan mendapatkan, menghasilkan, mewujudkan nilai-nilai filosofi sesuai dengan filosofi dari Nusantara. Dari
bagaimana paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat stimulus respon itu seperti apa, kemudian teori kontrol atau pilihan itu seperti apa. Kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu adalah stimulus respon. Dan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kita mengukur. Ada satu kesalahan. Kalau teori kontrolnya ini adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi murid kita, peserta didik kita dalam melakukan suatu hal itu pasti ujung-ujungnya memiliki tujuan. Kita harus berhadapan seperti itu. Yang memiliki orang lain bisa mengontrol saya. Yang ada hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dengan kolaborasi itu dapat menciptakan ide-ide baru. Nah, selanjutnya model berpikir menang kalah. Ternyata di teori kontrol itu semua hal yang dilakukan oleh peserta didik itu adalah memiliki tujuan dengan berpikir menang-menang. Jadi tidak ada menang kalah, adanya menang-menang. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satunya adalah strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Tadi terkait yang Ibu Tri dan Ibu Susan ya, sudah jelaskan salah satunya penerapannya adalah itu. Apakah telah efektif Bapak Ibu? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Nah, saya mengharapkan diskusi timbal balik loh Bapak Ibu di sini terkait apakah telah efektif, apakah masih perlu ditinjau kembali tentang disiplin positif berkaitan dengan penerapannya di sekolah kita ini. Silakan ditinjau kembali. Oke, berarti masih on the way ya, masih on the way di sana. Oke, baik, perlu ditinjau kembali ya. Selanjut di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa perbedaan dari ketiganya dan manakah yang lebih efektif dalam menegakkan disiplin positif? Kalau hukuman pernah saya laksanakan Bapak Ibu. Konsekuensi juga pernah saya laksanakan. Tetapi yang ketiga ini restitusi. Apa itu restitusi? Nah, ini adalah pemahaman baru saya dapat pada saat mendapatkan materi tentang budaya positif. Kalau hukuman dan konsekuensi ini sudah saya laksanakan untuk para siswa yang sebelum saya mendapatkan materi. Hukuman itu sebenarnya seperti apa? Posisi kontrol seorang guru. Hukuman, kita lihat, hukuman itu bersifat tiba-tiba, tidak terencana, ya. Sifatnya tiba-tiba. Ada anak terlambat. Kenapa kamu terlambat lagi? Sini push up atau sana keliling 15 kali putaran. Ya. Pernah Bapak Ibu di posisi itu? Lalu saya juga pernah. Ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan karena posisinya tiba-tiba memberikan hukuman kepada murid, jadi tidak dilibatkan murid kita di dalam mengambil satu keputusan. Jadi pihak guru saja, ya, tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk apa alasannya sehingga dia terlambat. Ingin mengungkapkan alasan itu tidak diberikan kesempatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi pada saat memberikan hukuman kepada murid, dengan otomatis tertanam di dalam dirinya, di dalam diri murid bahwa oh, ibu ini
seperti ini. Buku kelima, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi kalau anak datang terlambat ke sekolah, akan disuruh mencatat 100 kali dengan kalimat saya tidak akan terlambat merupakan hukuman. Hukuman. Oke, kita lihat. Ya, hukuman. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Baik, kita lihat. Betul, hukuman. Ya, tapi cek Bapak Ibu, mohon maaf. Menggantikan kertas tugas rumah yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, kita lihat. Oke, benar. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, kita lihat. Benar. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, kita lihat. Oke, benar lagi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ada yang ragu-ragu nih. Hukuman atau konsekuensi, Ibu? Konsekuensi, kita lihat ya. Iya, dapat 100. Yang ketiga, restitusi. Ini baru saya dapatkan pada saat pendidikan guru penggerak. Ada Bapak Ibu, siapa tahu sudah ada yang sudah paham tentang restitusi? Ya. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan, sesuai dengan posisi kontrol tadi, ya. Tidak ada paksaan, bahwa ilusi kalau kita bisa mengontrol murid. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dari si murid. Jadi ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi sehingga kita melakukan tahap-tahap pada restitusi itu. Jadi mencari tahu nanti akan dibahas lebih jauh lagi di materi terakhir. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Kalau disiplin positif ini dilaksanakan, maka dia akan menciptakan tujuannya adalah murid tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Murid akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Apa tujuannya, Bapak Ibu? Menanamkan motivasi intrinsik, motivasi di dalam diri murid, ya, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Perilaku manusia. Gosen mengatakan ada 3 perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan ini? Pertanyaan ini yang biasanya muncul di benak murid. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kadang kita mendapatkan murid, dia rajin nih, tapi ujung-ujungnya, Bu, teh pucuk. Anak-anak wali saya seperti itu. Bukannya kita mau berpikir yang negatif, tetapi sebagai sharing ya untuk pembelajaran ini, bahwa ternyata memberikan hadiah pada saat kita menyuruh kita punya siswa, menyuruh untuk memindahkan apa, mengangkat apa, kita berikan, ujung-ujungnya kita berikan hadiah.
atau penghargaan berupa uang atau memberikan hukuman kota menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Pernah nggak Bapak Ibu ditanya, Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu itu karena apa? Pernah nggak? Apakah karena ingin mendapatkan hadiah dari pujian dari kepala sekolah, ataukah ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, atau pengen dikata wah rajin ya, nah, seperti itu dari kepala sekolah atau teman sejawat? Kalau pujian enggak gitu ya, karena tadi yang poin 1 jujur aja. Sama kalau enggak ada ngajar jam pertama itu petan kalau enggak ya karena tadi poin yang paling bilang Enggak sebutin merek, oke. Berarti poin yang pertama ya Bu, oke. Jadi yang tertanam di dalam diri kita bahwa ternyata kalau saya cepat dari sekolah saya dapat hadiah nih. Itu masuk di poin kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Ya. Poin pertama dan kedua ini masuk di motivasi eksternal. Ya, motivasi di luar dari diri atau motivasi di luar dari karakter kita. Kalau yang ketiga, ini adalah motivasi internal dari dalam diri kita, yaitu sesuai dengan tujuan disiplin positif. Mari kita berdiskusi. Saya mengajak lagi Bapak Ibu untuk berdiskusi. Bila di sekolah tidak mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar? Nah, jelaskan alasan. Apakah tetap datang walaupun tidak ada jam pelajaran pertama? Apakah Bapak Ibu tetap datang tepat waktu di sekolah? Ya. Ya, makanya mungkin karena kita sebagai guru ya tanggung jawabnya harus tetap datang ya. Ngajar ataupun tidak mengajar. Ini kan tadi ada sedikit komentar tadi waktu yang guru datang kali karena poin pertama. Tapi karena di sini Pak Guru Senior ada perbedaan antara sewaktu dulu kami guru yang pertama masuk ini tanpa ada poin pertama dan itu kan dulu kan guru hanya gaji uang. Tetapi alhamdulillah kita datang itu pagi, pulang sore, karena memang kita punya hati bahwa ya kita ini guru. Kita datang sebaiknya datang lebih dari siswa dan bahkan datang pulang terlambat dari siswa. Karena memang hati kita memang dari awal untuk itu. Tetapi kan ini Bu, maksud saya tadi yang saya bilang poin pertama tuh gini, maksudnya oke, dulu datangnya juga pagi, tetapi kan ini tuh jam 7.00 tuh udah harus di sekolah gitu loh. Jadi kalau dulu juga saya pergi, ya belum ada poin 1 tadi itu juga pagi sih, tapi kan nggak yang kayak jangan sampai sebelum 7, jangan sampai setelah 7.00 gitu loh. Itu maksudnya ya. Bukan berarti kita juga mau makan gaji buta gitu, enggak. Tapi kan kalau dulu 7 lewat berapa itu masih oke gitu kan. Nah, sekarang itu tadi sebelum tuh jam 7.00 itu maksudnya. Oke, terima kasih. Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Ketiga motivasi, ya. Takut atau menghindari hukuman, ya. Menghindari hukuman. Oke. Ada lagi? Silakan. Berarti sepakat ya. Kebanyakan murid-murid kita takut menerima hukuman atau menghindari hukuman dengan konsekuensi. Oke. Yang ketiga, strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid sekarang? Ini ya untuk menanamkan disiplin positif ke murid. Nah, anak-anak kan biasanya meniru. Jadi gurunya yang
harus disiplin duluan gitu. Misalnya anak-anak kan kadang tahu nih, oh guru ini suka terlambat nih, santai aja datangnya gitu. Paling juga ntar disuruh bersihkan gitu. Tapi kalau dia tahu guru ini berturut-turut itu dalamnya konsekuen gitu, datang pagi terus kan dia jadinya takut mau datang siang nanti pasti entah dia malu atau ditegur atau dia apa sama gurunya gitu. Jadi kalau menurut saya gimana cara menanamkan gurunya dulu yang harus disiplin, nanti siswanya pasti ngikut gitu. Jadi tadi ada bisik-bisik tetangga membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, salah satunya supaya strategi itu adalah salah satu strategi untuk menanamkan disiplin positif. Ya, benar Bapak Ibu, kita lihat. Oke, makasih. Masih semangat ya, ibu-ibu. Oke, saya minta maaf. Di sini saya hanya menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan. Saya hanya menyampaikan. Tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama ada disiplin positif. Kemudian kenapa kita harus disiplin. Kemudian siapa yang menjadi siapa yang akan menjadi motivasi untuk murid-murid. Jadi di sini kita akan melihat kenapa harus ada disiplin positif di sekolah, kebutuhan dasar. Maksudnya di sini kebutuhan dasar manusia yang tadi bahwa disampaikan melanggar pun juga ada tujuannya ya. Seperti tadi ini kesimpulannya, melakukan kebaikan itu ada tujuannya, melakukan pelanggaran juga ada tujuannya. Tapi kan satu yang positif, satu yang negatif. Oke. Ini ada cerita. Kita akan memperhatikan kisahnya Ibu Ambar, guru wali kelas 10 Tata Busana di Tata Busana 1 di SMK Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Andi. Beberapa teman sekelas datang padanya dan Andi yang sering mengganggu mereka ketika belajar di kelas. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kira-kira apa alasan Andi melakukan hal itu? Kenapa si Andi mengganggu temannya di kelas? Silakan. Terima kasih. Iya, kita tidak boleh langsung melakukan hukuman karena kan kita cari dulu kenapa karakter anak ini suka ganggu. Itu yang paling utama. Nah, setelah mendapat itu baru kita mungkin bisa mencari solusi apa yang akan kita hukuman atau konsekuensi atau apa kepada anak itu. Kadang-kadang anak-anak tuh kan dia senang diperhatikan, jadi ajak ngomong kayak hati-hati gitu, kayak kita menghadapi anak kita di rumah. Nah, biasanya anak kayak gini yang suka ganggu, itu dia bisa cari perhatian sih. Biasanya orang tua di rumah mungkin sibuk kerja atau apa, gitu ya, jadi dia kurang perhatian, makanya dia suka ganggu temannya supaya dia jadi ada feedbacknya gitu, ada feedback, ada kepuasan tersendiri buat dia gitu. Jadi panggil dulu aja cara baik-baik, kalau udah tahu penyebabnya seperti dari Ibu bilang. Nah, kita konsultasikan ke wali kelas atau ke guru BP. Artinya harus diajak bicara baik-baik, mencari sumber permasalahannya seperti itu ya. Kenapa dia mencari perhatian, kenapa dia mengganggu temannya. Sebenarnya dari awal tadi saya sudah sampaikan semua tindakan yang dilakukan itu ada tujuannya. Jadi tujuannya apa? Pasti juga ada motivasinya. Nanti kita lihat sebenarnya tindakan-tindakan yang dilakukan, apakah dipanggil atau dihukum atau ke dukun, itu nanti kita lihat ada di sini. Nah, itu juga semua yang dilakukan Andi itu termasuk
kelakuannya atau perilakunya itu atas dasar kebutuhan dasar manusia. Di situ ada kebutuhan untuk yang pertama ya, bertahan hidup, ada kasih sayang mungkin di sini ya. Kemudian kebebasan, kesenangan, apakah dia kesenangan mengganggu temannya, kemudian penguasaan, apakah ingin menjadi apa ya, mengakukan dirinya bahwa saya ini loh. Bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, terus tempat tinggal atau rumah, makanan, bahkan kebutuhan biologis juga, itu yang untuk melanjutkan ke keturunan, proses reproduksi. Kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, semuanya itu ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi untuk bertahan hidup itu kita mencari keamanan, perasaan aman. Kalau punya rumah kan kita aman. Terus makan, tidak lapar lagi. Yang berikutnya cukup ya di sini ya untuk bertahan hidup. Merupakan juga kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi ini kasih sayang dan merasa diterima itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Ada yang tidak ingin disayang? Semuanya pengen disayang, entah itu pasangan, keluarga, atau teman, bahkan murid-murid juga kita ingin menyayangi kita seperti itu. Semua. Kemudian kita lanjut kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan itu, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi dia punya power. Kemudian kebebasan. Kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Lanjut, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, apakah itu bermain, tertawa, dan sebagainya. Ini kebutuhan, 5 kebutuhan dasar manusia. Kita semuanya membutuhkan. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke posisi kontrol yang tadi sudah disinggung dari Ibu Melinda. Posisi kontrol di sini, bagaimana kita mengontrol seorang guru mengontrol muridnya nih. Kita seperti apa sebenarnya? Kita berada di posisi mana nih? Apakah bla-bla-bla atau bla-bla-bla, atau apakah kita semua pernah melakukannya? Boleh kita lihat 5 posisi guru dalam menegakkan disiplin positif di sekolah. Apa saja posisi tersebut? Manakah posisi yang sebaiknya ditempati seorang guru? Apakah kita seorang guru penghukum? Atau pernah kita seperti ini? Yang berikutnya, pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, kayaknya tadi Mbak singgung ya, sebagai teman. Kemudian pemantau. Ini ya, sama apa begitu? Nah, kemudian manajer. Apakah kita semua sudah pernah berada di posisi ini? Tapi yang paling bagus sebenarnya diharapkan itu kita berada di posisi, kita masih lihat, misalnya dia penghukum, biasanya tadi sudah disinggung, tanpa ada aturan, ujuk-ujuk langsung kasih seenak perutnya. Gurunya mau kasih hukum apa, itu guru sisi penghukum.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Lagi. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Kok sih kamu? Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Hanya menghukum saja, tidak menerima alasan apapun itu tidak diterima. Kontrol sebagai membuat rasa bersalah, kita langsung lihat saja ya. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Aduh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Nah, ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Kalau kamu gini terus, bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Jadi dia akan mendapatkan masalah apabila si anak ini melakukan kesalahan. Jadi itu yang posisi kontrol yang kedua. Kemudian posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Di sini teman seperti yang biasa di sini mungkin kita banyak lakukan ya. Kayaknya rata-rata seperti itu karena mungkin usianya anak zaman sekarang memang dengan kita hampir bisa satu pemahaman. Jadi kadang anak merasa pengen curhat gitu, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Kita lihat. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lari yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap nggak kencang, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini sebagai teman ini sebenarnya ada rasa tidak, maksudnya efeknya itu tidak berpanjangan, hanya untuk sesaat saja, dan murid itu akan merasa kecewa di saat gurunya tidak bisa membantu. Jadi bersifat sementara saja, tidak ada untuk kedepannya untuk berubah itu sepertinya sedikit sekali perubahan. Kalau misalnya memang anak ini senangnya ditolong sama gurunya, dilindungi sama gurunya,
biasanya seperti ini. Kita lihat. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Jangka panjang maksudnya, tapi dia memberikan solusi atau konsekuensi yang mereka harus lakukan. Untuk posisi kontrol apa tadi? Pemantau. Sekarang kita ke posisi kontrol sebagai manajer. Ini yang sebenarnya yang akan kita bahas. Intinya ada di sini dengan pendekatan segitiga restitusi. Mari kita lihat. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, ini yang posisi kontrol sebagai manajer. Di situ guru mencari apa penyebabnya si murid ini terlambat. Kemudian apa solusinya, langkah selanjutnya, terus apa tindakan selanjutnya. Maksudnya tidak mengulangi lagi dan untuk tidak terlambat lagi. Bagaimana caranya supaya tidak terlambat? Jadi di situ melakukan segitiga restitusi ya. Apa tuh? Saya lupa. Manajer, kemudian pemantau, penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau sebagai teman, dan manajer. Apa tuh? Saya kecewa sekali dengan kamu. Rasa bersalah, kita lihat. Pembuat rasa bersalah dari Ibu Francisca ya. Kamu tidak pernah melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti ini posisi kontrol apa ya?
Kemudian lanjut, ayolah kita lakukan demi ibu atau bapak sebagai rasa bersalah atau teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman? Pemantau? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, nah, kamu selalu yang paling mahir membuat rasa buku. Tapi untuk bersamaan kita sama-sama kita akan mencoba membahas tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini ada kaitannya dengan disiplin positif. Keyakinan kelas. Pertanyaan pemantik, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak aturan kelas saja? Selama ini Bapak Ibu sebenarnya sadar tidak sadar di sekolah kita ini ya, di kelas kita sudah pernah melakukan itu. Cuman belum menjadi aturan baku di sekolah kita. Kita kadang sebagai wali kelas kita bikin apa ya anak supaya kita disiplin, tapi tidak kita dokumentasikan, tidak kita tuliskan, dan tidak kontinu dan tidak kalau dalam Islam mungkin tidak istiqomah menjalankannya. Ya, kita main tiba masa tiba akal. Kita lakukan itu sebenarnya secara tidak sadar. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm ini? Sebenarnya mengapa kita harus punya keyakinan kelas itu? Kita langsung saja ya, kita tidak usah bahas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Itu tadi contoh apa kita menggunakan helm. Pembentukan keyakinan kelas ini saya nyebut. Kenapa saya nyebut? Karena waktu juga ya. Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ada saya bagikan lembaran fotokopian ke Bapak Ibu, nanti tolong dibaca, dipahami, dan alhamdulillah kalau Bapak Ibu nanti, ibu-ibu khusus wali kelas mengaplikasikan itu di kelasnya masing-masing. Tidak ada terlambat Bapak Ibu, tidak ada, walaupun ini sudah di semester akhir, kita lakukan nanti di semester depan. Saya sendiri sudah mulai praktek untuk anak wali saya, kelas 11 tata busana itu bulan kemarin. Saya sudah mulai bagaimana cara kita membuat keyakinan dan kesepakatan kelas bersama-sama. Jadi fotokopian yang saya bagikan itu mengacu bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas itu berlaku untuk kelas kita, ya. Karena kebetulan kelas kita kan bukan moving kelas ya, kelas kita tetap. Jadi nanti hasilnya bisa ditempelkan di kelas kita masing-masing. Ya. Lalu berikutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimat positif yang kita buat di situ. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi jangan terlalu banyak. Lalu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, jadi sudah ada bayangannya, Ibu ya, ada bayangannya. Lalu pembentukan keyakinan kelas, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ada keyakinan kelas. Saya harapkan ibu-ibu, rekan-rekan saya di sekolah ini, kita boleh silakan buat keyakinan kelas di kelas kita. Ajak anak-anak kita berdiskusi, mereka maunya apa? Mereka maunya apa untuk kebaikan mereka? Ingat, sekali lagi Bu, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Sampai kiamat pun tidak akan ada yang sempurna. Tetapi kita inginkan kebaikan bersama-sama. Itu maksimal yang kita bisa lakukan. Mudah-mudahan dengan nanti keyakinan kelas yang kita buat per kelas, nanti itu akan jadi budaya positif di sini untuk sekolah kita ini. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu, amin. Sehingga kita nanti tidak usah lagi menjadi posisi kontrol penghukum, karena itu kita capek lahir batin kita. Nah, kita masuk di segitiga restitusi. Ini materi terakhir ya, Ibu ya, materi terakhir tentang bagaimana menumbuhkan dan menerapkan
menanamkan budaya positif di sekolah. Segitiga institusi. Ini adalah metode bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa-siswi kita di sekolah ini. ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Itu kita lakukan, ya. Ini segitiga institusi. Ya, ada 3 tahapannya supaya murid kita itu, siswa kita itu mandiri dan bertanggung jawab. Menstabilkan identitas. Mengapa dikatakan segitiga? Ya, bentuknya segitiga. Menstabilkan identitas. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nanti akan ada videonya Bapak Ibu, ya. Nanti akan lihat sendiri. Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini kemarin ketika saya praktek, waktu ada tugas demonstrasi kontekstual, bagaimana saya menerapkan segitiga institusi ini menyelesaikan permasalahan di siswa saya. Itu saya selesaikan di kelas, ya, dan alhamdulillah ternyata efektif. Mudah-mudahan selanjutnya bisa tetap berjalan sesuai apa yang saya inginkan. Nah, ini yang pertama, menstabilkan identitas. Konsep pada tahapan yang pertama adalah bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi identitas yang sukses. Jadi ketika kita sudah tahu salahnya anak kita di mana, kita akan mencoba menstabilkan identitasnya. Bapak Ibu, makanya saya selalu katakan, hampir 20 tahun kayaknya saya sudah jadi pendidik, dari tahun 2004 sampai sekarang. Setelah saya flashback ke belakang, memang banyak kekeliruan yang saya pribadi telah lakukan. Walaupun tidak semuanya keliru, walaupun tidak semuanya salah, tetapi kekeliruan itu ada. Setelah saya banyak belajar materi di pendidikan guru penggerak ini. Pada saat itu kamu melakukan apa? Ya, saya Iya, saya. Sudah lama nggak ketemu saya. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, mau banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku baru dikatain kan di depan kelas. Mau banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian Ya saya memakai mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman lain. oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iya lah, maksud saya biasa aja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya yang bentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. itu validasi tindakan yang salah. Ya, lalu berikutnya menanyakan keyakinan. Ini yang ketiga, kita tanyakan keyakinan mengapa dia melakukan kesalahan itu. Ada videonya, silakan disaksikan. Sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mengatakan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak di kelas. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menginginkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih aktif, mulai dengan diri sendiri.
Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan hadir. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi ada bayangan ya Bapak Ibu ya, ada bayangan sedikit ya. Nah itulah tugas kami, bagaimana sharing ilmu yang kami dapatkan ketika kami mengikuti PGP ini ke ibu-ibu sekalian. Mohon maaf sekali lagi, bukan tujuan kami untuk menggurui, apalagi sampai ini apa istilahnya, kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar karena kami juga merasa masih sangat-sangat kurang dalam bagaimana mendidik siswa-siswa kita. Nah, untuk seri 3 institusi ini mungkin hal tersulit yang kita lakukan. Kenapa? Karena memang butuh waktu, butuh proses untuk kita bisa sampai ke tahap itu. Karena kita yakin bahwa kita semua adalah manusia-manusia yang emosional, yang kadang susah untuk mengontrol emosi, kadang dengan seenaknya mencaci maki anak orang, ya, mencaci maki, menjudge siswa kita tanpa mau tahu latar belakangnya mereka seperti apa. Ya, kadang kita tidak sadar bahwa kita telah merendahkan martabat mereka di depan teman-temannya sendiri. Dan ingat, jika seandainya itu terjadi pada kita, bagaimana perasaan kita? Dan itulah siswa kita juga, karena siswa kita juga adalah manusia biasa. Ya, jadi saya berharap mungkin setelah pertemuan kita kali ini, kalau tidak bisa dibikin di semester ini, kita bikin di semester depan. Mari sama-sama kita bikin keyakinan kelas, kesepakatan kelas bersama dengan anak-anak kita. Apa yang mereka inginkan? Mereka maunya apa? Kita sama-sama sharing sama-sama, saling mengeluarkan pendapat sama-sama. Lalu setelah itu kita refleksi kembali, kita evaluasi kembali. Setiap saat, jangan capek jadi guru, jangan capek jadi wali kelas. Saya sekarang lagi menikmati posisi saya jadi wali kelas. Memang berat, teori tak segampang prakteknya memang ternyata. Ya tapi itulah tantangannya ya, itulah tantangan yang harus kita lakukan. Nah, terakhir saya mau sampaikan, marilah kita berkolaborasi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Semoga dengan cara seperti ini kami mulai tergerak. Bagaimana kami tergerak, bisa menggerakkan dan bergerak untuk semua. Ya, saya pribadi dan teman saya, Ibu Melinda dan Ibu Maturina, mohon maaf jika apa yang kami sampaikan di hari ini ada tutur kata kami yang tidak berkenan, ada yang tidak pantas atau segala macam, mohon dimaafkan. Kami manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan hilaf. Ya, semoga hari ini membawa manfaat, ada hikmah yang kita bisa petik sama-sama, ya, dan bisa kita terapkan nanti sedikitnya ilmu yang sedikit ini yang kami sampaikan ini bisa kita terapkan untuk selanjutnya di kehidupan kita sehari-hari, khusus untuk di lingkungan sekolah kita tercinta. Kita ingin ke depan sekolah kita menjadi sekolah yang baik, yang luar biasa. Kita ingin sekolah kita menjadi sekolah yang dipilih oleh masyarakat luas di luar sana. Ya, jangan semata-mata sekolah kita menjadi sekolah pembuangan atau sekolah yang tidak dilirik sama sekali, karena masyarakat tahu mana berlian, mana besi berkarat. Mudah-mudahan ibu-ibu iya, ya, masyarakat kalau bisa membaca, bisa menilai mana berlian, mana emas, dan mana besi. Mudah-mudahan kita bukan berada di posisi besi itu ya, Bapak Ibu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam bahagia buat kami penggerak. Mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan kami bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugas kami sampai di tahun 2024 April 2024. Ya, oke. Semangat buat kita semua. Terima kasih Ibu ya, dan bahagia selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Irianto Sinaga, saya rekan dari Ibu Nurlina. Saat ini saya berterima kasih sekali ya. Kenapa? Karena setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif, banyak hal yang saya dapat. Namun saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah menerapkan disiplin. Ya, menerapkan disiplin baik itu dari sayanya sendiri sebagai guru maupun kepada siswanya. Dan yang kedua adalah bagaimana saya menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sekolah, terutama dalam proses belajar mengajar. Dan saya rasa ini perlu sekali dikembangkan atau dilaksanakan ataupun dibiasakan di sekolah kami di SMK Negeri 5 Seni dan Industri Kreatif Jayapura. Dan pesan terakhir saya buat Ibu Nurlina, tetap semangat, tetap tergerak dan bergerak, lalu menggerakkan semua guru yang ada di sekolah sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. Sampai jumpa.